Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Pasti luar biasa. Di minggu pertama di bulan Oktober ini, kita rindu memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada di rumah-rumah bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, kita mau tunduk kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus Bapa yang kami kenal, murah anakmu Tuhan dan juru selamat kami. Kembali di pagi yang indah ini Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami percaya lawatan Tuhan ada di tempat ini. Lawatan Tuhan ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami di pagi hari ini Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau ada roh-roh yang ingin mengganggu ibadah kami di tempat ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Biar rohmu saja ada di tempat ini untuk melawan setiap kami, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami naikkan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita mau katakan sama-sama. Amin. Mari kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari kita katakan lebih dari hadapan Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, amin Tuhan. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari kita katakan sekali lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku Tuhan. Kaulah Tuhanku, amin Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
bumi dan di surga ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, amin Tuhan. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah kami Tuhan, lawat kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau luar biasa. Haleluya, mengalirlah Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya.
haleluya, haleluya. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang ditinggikan, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Oh, Yesus, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kami tetap percaya Engkau Allah yang besar di dalam setiap persoalan masalah hidup kami. Kami mau tetap mengendalikan Engkau Bapa. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami mau terus bersandar, kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, rahmatan Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, mari kita mau katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang kami tinggikan, hanya Dia Allah yang kami sanjung. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya Yesus. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badan, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya
Percayalah Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia. Saya mengundang hambanya, narikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela, percayalah Tuhan yang bela, oh, percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih dan bersyukur kami mempunyai Tuhan yang selalu membela segala perkara. Kami dijadikan mampu untuk melampaui segala hal yang dipandang dunia tidak mungkin. Tuhan yang baik, kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah di pagi ini. Kami telah memuji dan mempersembahkan pujian ini ke hadirat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, sebagaimana kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa hati yang perlu diisi oleh kebenaran, oleh firman-Mu, agar kami bisa mengenal Tuhan secara benar dan menumbuhkan iman kami. Bahkan kami ikut bersama Tuhan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang Tuhan serahkan kepada setiap jemaat atau gereja Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami dan doa kami. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan online ini ya. Kita boleh bersama-sama kembali juga belajar untuk memahami firman Tuhan ya. Selama kita mempercayai firman-Nya ya. Sebab tidak ada satu hal yang bisa membawa kita ya, untuk berjalan di dalam dunia ya, yang kita hidupi sekarang ini ya. Kalau tidak ada terang firman-Nya, tentu kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran-kebenaran dan untuk hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka dalam firman Tuhan atau Alkitab kita bersama-sama. Kita membaca kitab Keluaran pasal 14 ya. Keluaran 14. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 1 sampai dengan 4 atau 5 ya, 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat
di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Amin. Ya, sampai sini aja. Bapak Ibu, inilah saat-saat orang Israel dibawa keluar dengan tangan yang diangkat, ya, dengan tangan yang kuat gitu, ya, keluar dari Mesir. Baru beberapa hari mereka berjalan, Tuhan memutuskan untuk balik kembali ke jalan kembali, balik, ya. Tapi lalu disuruh berkemah di tepi laut di depan Baal Zephon. Ya, memang Bapak Ibu, mengapa di tepi laut? Ya, pertama-tama memang orang itu banyak sekali. Ya, kalau berkemah itu harus cari dataran yang rata, ya, yang luas, ya, supaya mereka bisa berkemah, ya, berkumpul bersama-sama sebanyak orang itu, ya, 600.000 orang laki-laki, ya, belum perempuannya, belum anak-anaknya, ya. Jadi ya mungkin saja bisa berapa ya, bisa 2 juta lebih begitu. Nah, ini bukan jumlah yang sedikit, ya, tentu jumlah yang banyak, ya. Ya, Tuhan menempatkan mereka, menyuruh mereka untuk berkemah di tepi laut. Dan Tuhan tadi dalam firman-Nya, ya, aku akan menyatakan kemuliaanku atas Fir'aun dan pegawai-pegawainya atau pasukannya, ya. Dan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun untuk mengejar orang Israel itu. Ya. Kejadian ini, ya, banyak membawa pelajaran, banyak membawa kita untuk mengerti rencana-rencana Tuhan atas hidup orang-orang percaya kita ini, ya. Memang tidak sama sih, tidak sama persis plek gitu, tapi paling tidak kita harus pula mengerti isi hati Tuhan dalam memimpin perjalanan hidup kita untuk menuju satu perjanjian Tuhan. Nah, ini tidak mudah memang, ya. Semua gereja Tuhan atau orang-orang Kristen ini mengalami hal yang sama, ya. Tidak peduli mereka kaya, yang miskin, ya, yang baru, yang lama, ya, kelompok besar, kelompok kecil, pokoknya semua akan mengalami yang sama sebenarnya, ya. Nah, ini perlu kita memahami juga tentang hidup kita ini. Tentu tidak akan jauh berbeda dengan mereka, ya. Kalau kita lihat di sini, coba kalau orang Israel dipimpin ke dalam jalan, ya, ya, ini menurut pimpinan Tuhan, ya, mereka disuruh jalan untuk percaya mengikuti pimpinan Tuhan. Tapi tidak seterusnya berjalan begitu saja, tapi juga ada berhentinya, memasang kemah, berhenti gitu. Dan disinilah berkemah orang-orang itu yang dipimpin sebanyak itu di tepi laut, di tepi laut. Ya. Coba, Tuhan menyuruh orang Musa dan orang-orang Israel
berkemahlah, berhentilah di tepi laut. Bersamaan dengan itu, aku akan memimpin, menggerakkan Raja Mesir atau Fir'aun dan pasukannya untuk mengejar. Mengejar orang Israel. Nah, Fir'aun itu karena begitu dia mengatakan, wah, orang Israel ya sesat di jalan, ya, dikurung di padang belantara, di padang pasir, ya, tidak tahu jalan, sekarang ada di tepi laut. Ayo kita kejar, kita siapkan sekelompok, ya, bala pasukan untuk membunuh mereka. Mengapa mereka keluar? Ya, mengapa kita kok memberikan mereka keluar? Nah, kita pikirkan Tuhan bukan seolah-olah Tuhan melakukan ini. Tapi di satu pihak Tuhan menghadapkan Israel berhenti dan mengalami jalan buntu nanti. Di satu pihak Tuhan menggerakkan Fir'aun untuk memburu, mengejar orang Israel dengan maksud untuk dibunuh atau direbut kembali, untuk ditarik kembali ke Mesir, untuk diperbudak lagi dan lain sebagainya. Ya, kita tidak tahu di situ. Ya. Nah, setelah orang Israel sudah berkemah, menoleh ke belakang, kelihatanlah bala tentara Mesir berbondong-bondong untuk mengepung mereka. Tentu saja akan timbul satu ketakutan, ya. Kekhawatiran, takut. Lalu timbullah gerundelan-gerundelan, ya. Timbullah teriakan-teriakan, penggerutuan. Pak Musa, mengapa aku dipimpin ke sini? Ya, enggak jadinya kita juga nanti akan dibunuh oleh orang Mesir. Kan kita enak-enak, biarlah kita di Mesir diperbudak. Masa saya harus mati di padang gurun ini, di tepi laut ini dengan tidak ada kuburan? Kalau di Mesir kan masih enak dikubur. Itulah ocehan-ocehan yang keluar dari orang-orang Israel. Karena sudah melihat jalan buntu. Ya. Mau maju, itu laut. Kalau mau kembali, itu orang Mesir sudah dekat. Ya. Memang ini satu masalah dalam hidup kita ini. Ya. Tapi mari kita bukan melihat itu. Lihatlah rencana Tuhan. Ya. Apa rencana Tuhan? Tuhan tadi merencanakan aku ingin menunjukkan kemuliaanku atas orang menunjukkan kemuliaanku kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir itu. Apa sih kemuliaannya tadi? Untuk apa ditunjukkan? Ya, itu adalah Tuhan yang melakukan itu. Itu urusan Tuhan untuk menyatakan. Ya. Tapi dengan demikian Tuhan mengatakan untuk orang-orang Israel itu. Tapi Tuhan juga ingat, Tuhan bisa melakukan apa yang baik kepada orang-orang Israel yang seolah-olah menghadapi jalan buntu karena tidak bisa lari kemana-mana. Nah, inilah mereka makin berteriak-teriak kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan itu? Ya. Mau kembali, mau lari, ya nggak bisa. Ya. Tapi Tuhan, walaupun berjalan buntu, ya, Tuhan tidak
kekurangan akal. Ya. Lalu Musa disuruh mengangkat tongkatnya untuk membelah laut itu, ya, supaya menjadi jalan buat Israel. Dan Mesir yang mengejarnya, ya, tertimbun oleh air laut, ya, dan mati di tengah-tengah laut, dan Israel selamat sampai di seberang sana. Itu cerita yang kelanjutannya yang seperti itu. Nah kita gimana cara kita dalam menghadapi kehidupan kita dari sehari ke sehari? Bukankah kita juga sering menggerundel, sering bersungut-sungut, ya, sering tidak puas diri, ya, karena keberadaan kita. Katanya Tuhan itu mengasihi, katanya Tuhan itu melindungi, katanya Tuhan itu memimpin, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya, lihat loh, kenyataannya kok gini. Ya. Kenyataannya gini. Tapi kan kita perlu percaya, kita perlu mengerti skenario yang dibuat oleh Tuhan atas hidup kita ini. Dia adalah Tuhan yang tidak kehabisan akal. Ya. Dia selalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam hidup ini. Gitu. Ya. Ya. Jadi kita lihat, Bapak Ibu, apa rencana Tuhan atas hidup ini, ya, untuk memperlihatkan, ya, untuk menyatakan keberadaannya, bahwa memang kita itu tidak di luar pengawasan Tuhan. Kita selalu diawasi, kita selalu dipimpin, kita selalu disertai, bahkan dia mengatakan Immanuel sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Tidak pernah sedikit pun kita ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan mungkin banyak kali, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, dengan belajar ini, ya, kalau kita menghadapi jalan buntu, ya kita tanya apa? Apakah ada jalan buntu buat kita? Apakah kita perlu putus asa? Ya. Coba tanya ke dalam diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang dan banyak kali kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang seperti ini. Bukan berarti Tuhan itu tidak mengawasi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi atau tidak peduli. Tapi Tuhan sudah mengerjakan yang sebaik-baiknya untuk kita, untuk anak-anaknya, supaya kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang ajaib itu atas hidup kita ini. Apa yang diperbuat Tuhan, ya, atas hidup kita ini. Bukankah kita dulu pernah menangis karena satu persoalan? Bukankah kita dibuat oleh sesuatu perkara berbulan-bulan, ya, dengan hati yang hancur misalkan? Tapi akhirnya sekarang bagaimana kita bisa menikmati tangan kasihnya Tuhan? Ya, kita bisa tertawa, kita bisa bergembira. Itulah ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Coba kalau kita lihat di dalam satu surat di Korintus yang kedua, surat 2 Korintus 2 pasal 10,
Saya akan membacakan mulai ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya. Jadi tidak ada penyangkalan bahwa kita ini tidak hidup di dunia gitu. Kita hidup di awang-awang, ya. Kita hidup di alam rohani. Ya. Memang kita hidup di dunia, tetapi kami berjuang tidak berjuang secara duniawi. Lalu perjuangan kita kayak apa? Sedangkan semua orang pakai perkara-perkara yang duniawi. Ya, kita pakai apa? Kok tidak berjuang secara duniawi? Tentu saja Anda perjuangan-perjuangan yang kita lakukan, tapi bukan dengan cara-cara duniawi. Ya, Amsal menyatakan serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka perbuatanmu akan diluruskan, kan gitu. Jalanmu akan lurus, ya gitu. Artinya perjuangan kita, perjuangan hidup kita bukan karena melihat, tapi dengan percaya gitu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, artinya halangan-halangan, rintangan-rintangan itu, ya, banyak hal. Ya. Kalau secara dunia rintangan-rintangan itu, ya bisa dengan uang mulus, ya jalan mulus, tidak ada hambatan gitu. Nah ini yang banyak kali dikerjakan seperti itu dengan cara apa? Ya, macam-macam jalan pelicin misalkan. Ya semuanya itulah bisa liku-likunya di dunia ini, dengan tipu daya, ya, dengan mencelakakan lawan-lawan atau pesaing-pesaing misalkan, itu cara-cara. Ya. Tapi bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, bukan seperti tipu daya, kejahatan, kekerasan, ya, atau dengan pelicin-pelicin yang lain gitu, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng dengan kuasa Tuhan. Ya, kuasa. Kapan kuasa itu? Ya kalau kita minta kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi jalan yang sulit, ya ini doa. Kalau kita kekurangan apapun, ya doa. Kalau kita menghadapi apapun, ya doa dulu. Ya. Artinya tunggu kekuatan yang dari Tuhan. Ini ditulis di Korintus tadi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita punya senjata yang lain, ya. Ya, kita disiapkan untuk perkara-perkara yang seperti ini. Jadi kita memperjuangkan hidup kita di bumi ini, di dunia ini, dengan cara-cara yang lain, bukan cara-cara yang diusahakan, yang dikerjakan oleh dunia ini. Ya, yang tidak mengenal kebenaran. Mereka yang
mengerjakan segala cara asal bisa mencapai tujuan mereka. Ya. Entah itu yang benar atau tidak benar, terlebih-lebih yang tidak benar. Kalau yang benar aja ya bolehlah, ya wajarlah itu. Tapi yang tidak benar inilah yang banyak dikerjakan oleh duniawi, oleh orang-orang yang masih tidak mengenal atau yang belum mengenal kebenaran. Ya. Perjalanan ini yang harus kita tempuh. Mari Bapak Ibu, ya, kita yang mempunyai rencana apa, pekerjaan apa, tapi kita juga mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang bisa memberikan segala cara, ya, dengan rencananya. Tentu apa yang dikerjakan oleh Tuhan, ya, tidak sama apa yang dikerjakan oleh dunia, ya. Karena pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran yang ada di dunia ini, ya. Kalau kita mengakui Tuhan itu dahsyat, ayolah kita bersabar, ya, kita taat kepada Tuhan kita yang dahsyat itu, supaya dia menunjukkan kemuliaannya atas dunia ini, bahwa dia bukan Tuhan jadi-jadian, tapi Tuhan yang menciptakan segala yang ada ini. Itulah Tuhan yang kita percayai saat ini, yang kita miliki, dan dia yang memiliki kita juga. Kita sudah menjadi satu, kita sudah manunggal dengan dia. Mari kita kerjakan hal-hal seperti yang dia kerjakan atau yang seperti dia mau, yang sudah direncanakan itu. Jadi ada kesulitan yang kita hadapi, ya memang kita sudah masuk di dalam rencananya Tuhan. Sebab Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, ya, yang tidak terduga-duga oleh dunia ini. Ya. Ya. Dan kita bisa belajar ini, kita bisa mengajarkan ini, ya, kita bisa membicarakan ini bersama-sama. Ya. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang susah seperti sekarang ini, ya. Banyak hal yang bisa menyulitkan tentang hidup ini, ya. Coba kita lihat cara-cara dunia, cara-cara penyelesaian mereka. Mereka memakai kekuatan yang, ya, cara-cara mereka, ya, mengancam, ya. Wah, sudah mengintimidasi dan lain sebagainya, kekerasan-kekerasan yang dilakukannya, ya. Tapi apakah anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan melakukan hal-hal yang sama? Tentu saja kita tidak akan melakukan itu. Nah, kalau tidak gimana? Kita sudah masih di dunia ini. Tadi sudah mengatakan memang aku hidup di dunia, tapi bukan dengan cara duniawi. Aku harus melakukan dengan kekuasaan atau kekuatan dari Tuhan yang memelihara hidupku ini. Ya, Bapak Ibu, kita jangan mundur kalau menghadapi kesulitan. Ayolah kita, ya, kita bicarakan satu dengan yang lain kalau ada kesulitan. Kita masih bisa tanya yang lebih berpengalaman, yang lebih dewasa, ya. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang sulit, ya, jangan dipikirkan sendiri. Kita masih banyak teman, ya, banyak saudara, ya, yang sama-sama mengalami hal yang sama, ya. Tapi bukan berarti kita akan terpuruk bersama-sama, tidak.
Tapi kalau kita bergandengan tangan, kita mencari wajahnya Tuhan, ya, masa Tuhan akan mendiamkan? Tidak. Semua yang terjadi ini itu sepengetahuan Tuhan. Jadi pasti Tuhan sudah memberikan cara-cara penyelesaiannya, ya. Di dalam Korintus yang 1 pasal 10 itu dikatakan, ya, tatkala kita dicobai, ya, yang tidak melebihi dari kekuatan kita, namun Tuhan akan memberikan kekuatan sampai kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Tuhan juga memanggil, hai orang-orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Tuhan selalu bersedia, ya. Terlebih-lebih orang-orang yang mendapatkan kesulitan, orang-orang yang miskin, ya. Tuhan tentu akan memberi pertolongan, ya. Bukan berarti Tuhan di pihak orang yang miskin, yang kecil, tidak. Bagi orang besar yang kaya, Tuhan tidak menghiraukan, bukan seperti itu, ya. Kebanyakan orang-orang yang begitulah yang mendapatkan kesulitan itu. Tuhan kita bersedia menolongnya. Tuhan pasti melihatnya, ya. Matanya tidak pernah tertutup bagi segala persoalan kita ini, ya. Asal kita juga mau mencari itu Tuhan, ya. Entah kita dalam kesulitan atau tidak, carilah Tuhan, ya. Kita selalu dan tetap masih membutuhkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Kita tidak akan pernah lepas dari maksudnya Tuhan. Tuhan sudah merencanakan semua kehidupan kita ini. Nah, kalau kita tidak mencari Tuhan, bagaimana kita bisa terlepas, ya, dari segala hal-hal yang menyulitkan kita. Ayo kita datang kepada Tuhan, ya, terlebih-lebih pada zaman yang akhir ini, ya, Tuhan yang segera akan datang ini, ya. Kita cari Tuhan, ya. Kita hidup bersama-sama dengan Roh Tuhan, ya, supaya kita semakin diperlihatkan kemuliaannya, ya, semakin diperlihatkan rencana-rencananya atas hidup ini, ya. Ya. Semua orang mencari jalan keluar untuk keluar dari kesulitan, ya. Kalau kita kesulitan, cari jalan keluar atau cari Tuhan? Tentu saja cari Tuhan lebih dulu, ya. Cara dan jalan itu Tuhan yang punya. Tuhan tahu memimpin kita, Tuhan tahu yang melindungi kita ini, ya. Yuk kita datang kepada Tuhan, ya. Ya. Dari Israel yang kesulitan itu, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun itu dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, ya, bahwa kita membiarkan orang Israel itu pergi dari perbudakan kita. Nah, ya, jadi Mesir atau Fir'aun ini tidak rela kehilangan Israel, tidak rela untuk ditinggalkan Israel. Mereka ingin merebutnya. Demikianlah dunia itu ingin merebut kita. Kita yang sudah di tangannya Kristus, ya. Mereka masih ingin merebut, ingin memperbudak kita. Dosa itu ingin memperbudak kita, ya. Kalau kita sudah diselamatkan ini. Tapi satu hal, marilah kita tetap tinggal di dalam Kristus agar kita, ya, aman di
dalam tangannya Tuhan. Ya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Ya. Kita sama-sama datang kepada Dia. Mungkin ada hal-hal yang menyulitkan bagi hidup kita. Ya. Mungkin jalan kita sudah buntu. Kita sudah merasa mentok barangkali. Tidak ada cara atau jalan lain. Ya. Tapi masih ada tangan yang diangkat ke atas. Ya. Masih ada tangan yang kuat untuk menolong kita. Yang lebih kuat daripada yang ada di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawamu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Ya Tuhan, kami percaya dari satu persoalan kepada persoalan yang lain, Tuhan sudah mengentaskan kami dari hal satu ke dalam hal yang lain. Dan selalu atau senantiasa seperti itu, kami boleh merasakan akan segala pertolongan-Mu atas hidup ini. Ya. Maka itulah sampai sekarang ini kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu menolong kami dalam kesulitan. Kami bersyukur tangan Tuhan masih terbuka buat kami. Dan kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal-Mu, mengenal rencana-Mu dan kebenaran-Mu, supaya kami bisa menempatkan hidup ini di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Jangan membiarkan kami berjalan menurut mau kami sendiri seperti yang dunia lakukan. Tapi tariklah kami Tuhan di dalam rencana-Mu. Rencana yang indah, rencana yang baik untuk hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan atas saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mengalami hal-hal yang sulit untuk hari-hari ini. Terlebih-lebih mereka yang sudah tidak bisa berpikir panjang lagi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas mereka dan beri pengertian bahwa mereka bisa mengerti atas kehendak-Mu, sebab Engkau selalu mengajari kami untuk mengerti rencana-Mu Tuhan. Walaupun itu sampai kepada satu jalan yang seolah-olah buntu sekalipun Tuhan, supaya kami mengerti bahwa itulah rencana-Mu.
sebab Engkau mau melindungi kami. Engkau mau menyimpan kami di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, lindungi kami daripada penularan pandemi yang belum mereda ini Tuhan. Sebab kami hanya bergantung kepada kemurahan-Mu ya Bapa. Kami ingin melakukan apa yang menjadi rencana-Mu untuk hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu, dan berkati hidup kami yang secara manusiawi ini Tuhan, ya, di dalam berkat dan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, negara kami lawatilah Tuhan, pemimpin kami lindungilah mereka Bapa, bahkan berikan hikmat supaya mereka bisa membuat cara-cara yang baik untuk mengatasi segala persoalan bangsa ini yang sangat sulit ini Tuhan. Karena bukan hanya negara kami sendiri Indonesia ini, tapi hampir seluruh dunia, bahkan dunia ini Tuhan, sudah dilanda kesulitan yang sama. Tapi Bapa, dengarkanlah kami gereja Tuhan yang selalu berdoa, minta dan mohon pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hidup kami hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan ini, dan hiduplah senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.